Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Marita Naitasari, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Tujuan hari ini saya membuat vlog adalah untuk mengulas kumpulan cerpen dengan judul Seri Kuncer Anak, Salam Tempel. Nama penulis Naina Mariam, terbit pada tahun 2014. Nama penerbit Gema Insani dan jumlah halaman 120 halaman. Dalam buku ini terdapat 9 judul cerpen, yaitu Koleksi Jilbab Naura, Sholat Bolong-Bolong, Sakit Safifah, Kena Batunya, Kejujuran Rijal, Puasa Pertama Si Kembar, Penyelesaian Niat, Salam Tempel, dan Makna Berkurban bagi Nurhan. Namun, saya tidak akan membahas semuanya, karena itu akan membuat video ini panjang dan pastinya membosankan. Jadi, saya hanya akan mengulas 3 judul cerpen saja yang menurut saya menarik, yaitu Koleksi Jilbab Naura, Kena Batunya, dan Salam Tempel. Baik, langsung saja kita bahas cerpen yang pertama, yaitu Koleksi Jilbab Naura. Tokoh utamanya yaitu Naura, tokoh pendukung Ayah, Nita, dan Ami. Naura mempunyai watak pemarah dan tidak penurut. Ayah Naura mempunyai watak rendah hati, Nita memiliki watak perhatian, dan Ami memiliki watak dermawan. Jenis alur yang digunakan adalah alur kronologis, yaitu alur progresif atau biasa disebut alur maju. Tahapan alur yang pertama, pengenalan cerita. Naura uring-uringan karena bundanya tidak jadi memberikan kerudung baru. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Ayah Naura membujuk agar Naura mau keluar kamar. Yang ketiga, menuju konflik. Naura tidak mau keluar kamar sebelum diberikan kerudung baru. Yang keempat, puncak konflik. Naura marah dan kesal karena tidak kunjung diberikan. Yang terakhir, penyelesaian. Akhirnya diberikan kerudung baru dan Naura sangat senang. Terdapat latar, yaitu ada latar tempat di mana ada kamar Naura dan sekolah. Latar waktu, sore hari dan keesokan harinya. Latar sosial, yaitu Naura hidup dalam keluarga yang sederhana dan beragama. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan, karena tokoh utama menceritakan dirinya sendiri lengkap dengan dinamika yang terjadi. Bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa sehari-hari karena mudah dipahami. Amanatnya, janganlah kita membeli barang yang sudah kita miliki, karena jika tidak digunakan akan mubazir. Temanya yaitu ketidakpatuhan. Selanjutnya, cerpen yang kedua adalah Kena Batunya. Tokoh utamanya adalah Lutfi dan Bunda Lutfi. Tokoh pendukung yaitu Bayu, Arfi, dan Cita. Lutfi memiliki karakter yang pemalas, tidak penurut, dan keras kepala. Bunda Lutfi memiliki watak bijaksana. Bayu memiliki watak penghasut. Arif memiliki watak rendah hati, dan Cita memiliki watak rendah hati. Jenis alur yang digunakan adalah alur kronologis, yaitu alur progresif atau biasa disebut alur maju. Tahapan alur yang pertama adalah pengenalan cerita. Lutfi masih bertingkah malas. Tahapan alur yang pertama adalah pengenalan cerita. Lutfi masih
Bundanya menyuruh pergi mandi untuk mengaji. Yang ketiga, menuju konflik. Lutfi tidak pergi mengaji, melainkan bermain bola bersama Bayu selama 1 minggu. Puncak konflik, Lutfi ada ulangan pendidikan agama Islam tentang kisah para nabi. Namun, Lutfi tidak bisa mengerjakannya. Yang terakhir, penyelesaian. Teman Lutfi bercerita saat mengaji, Pak Ustadz menjelaskan kisah para nabi. Dan Lutfi akhirnya menyesal karena tidak ikut mengaji saat itu. Terdapat latar, yaitu latar tempat, kamar Lutfi, masjid, lapangan, dan sekolah. Latar waktu yaitu pukul 15.45 dan siang hari. Latar sosial adalah masukan teman-teman untuk mengajak Lutfi bermain, kalau tidak akan dikucilkan. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan, karena tokoh utama menceritakan dirinya sendiri lengkap dengan dinamika yang terjadi. Bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa sehari-hari karena mudah dipahami. Amanatnya, kita harus patuh terhadap orang tua karena kalau tidak, kita akan menyesal. Temanya adalah penyelesaian. Yang terakhir adalah cerpen Salam Tempel. Tokoh utama adalah Nabila dan Kak Isan. Tokoh pendukung Kak Farah, Bu Ira, Bu Haji, Alina, dan Bunda. Nabila memiliki watak gembira dan ambisius. Kak Isan memiliki watak ambisius dan menantang. Kak Farah memiliki watak rendah hati. Bu Ira memiliki watak dermawan. Bu Haji memiliki watak dermawan. Alina memiliki watak rendah hati. Dan Bunda memiliki watak bijaksana. Jenis alur yang digunakan adalah alur kronologis, yaitu alur progresif atau biasa disebut alur maju. Tahap alur yang pertama adalah pengenalan cerita. Nabila senang Lebaran tinggal hitungan hari lagi. Kedua, pengungkapan peristiwa. Kak Iksan masuk ke kamar Nabila karena Nabila terus berteriak-teriak kesenangan. Yang ketiga, menuju konflik. Nabila menjelaskan Lebaran sebentar lagi dan akan mendapatkan uang saku dari para saudara dan tetangga-tetangganya. Lalu Kak Iksan mengajak untuk lomba siapa yang mendapat uang yang lebih banyak. Yang keempat, puncak konflik. Nabila bersama Alina bersilaturahim ke rumah tetangga, namun tidak mendapat uang saku, melainkan hanya makanan saja. Yang terakhir, penyelesaian. Nabila pulang ke rumah, lalu ketahuan oleh bundanya karena Kak Farah menceritakan lomba mendapat uang saku yang ia dengar waktu Nabila dan Kak Iksan membicarakannya. Akhirnya, Nabila dan Kak Iksan dinasehati oleh bunda. Terdapat latar, yaitu latar tempat, kamar Nabila, rumah, dan rumah tetangga. Waktu, yaitu beberapa hari kemudian, dan latar sosial bersilaturahmi kepada tetangga dan saudara saat Lebaran. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan, karena tokoh utama menceritakan dirinya sendiri lengkap dengan dinamika yang terjadi. Bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa sehari-hari karena mudah dipahami. Amanatnya, saat Lebaran kita harus menyambut tali silaturahim dengan tetangga dan saudara untuk meminta maaf dan memberi maaf, bukan untuk berniat mendapatkan uang saku. Temanya adalah pendidikan. Dalam cerpen ini banyak sekali pesan moral yang terkandung di dalamnya, apalagi tentang agama.
Kelebihan cerpen ini adalah bahasanya mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Dalam cerpen ini juga terdapat kekurangannya, yaitu isi buku tidak berwarna dan gambar pun hanya ada pada di beberapa halaman saja. Saya juga sangat merekomendasikan buku cerpen ini karena sangat menarik dan banyak pesan moral untuk diajarkan kepada anak-anak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.